Mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Saudara, kembali kita jumpa di dalam ibadah online seperti ini. Sekalipun ibadahnya online, saya sangat yakin kuasa Allah tetap bekerja. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tetap fokus kepada Tuhan kita yang menjadi pusat ibadah kita. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari saya ajak saudara untuk kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan ini yang Kau telah kembali anugerahkan kepada kami, dan kami bersyukur Engkau yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri bersama dengan keluarga. Kami jalani hari-hari hidup kami sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah kemurahan Tuhan. Dan terima kasih buat berkat-Mu yang limpah atas kami. Dan Tuhan, Engkau yang berbicara kepada kami saat ini, Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa sebenarnya kalau kita renungkan dalam kehidupan kita selama kita mulai ada di rahim ibu kita, kita ini sebenarnya sudah ada hal-hal yang mengancam kita. Saudara, coba kita renungkan bahwa ketika kita ada di dalam rahim ibu kita, sebenarnya juga kita itu mengalami ancaman. Ancaman kita nggak bertumbuh normal. Ancaman juga kita sakit di dalam rahim dari mama kita. Bahkan ancaman mati. Nah, ketika ibu kita atau mama kita melahirkan kita, itu juga baik mama kita atau kita sedang mengalami ancaman juga. Saudara, tetapi puji Tuhan karena campur tangan Tuhan, sehingga kita lahir dengan selamat. Ibu kita atau mama kita juga selamat melahirkan kita. Saudara, ketika kita bertumbuh besar, itu juga banyak ancaman. Antara lain ketika di jalan juga ada ancaman kecelakaan. Saudara, dimanapun kita berada, bahkan sampai saat ini juga, sebenarnya kita juga ada di dalam ancaman demi ancaman. Ancaman antara lain yaitu kita nggak tahu virus corona itu ada di mana. Karena itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, itu bisa mengancam kita. Nah, selain ancaman virus corona, ya, ancaman kesehatan apa lagi? Yaitu virus demam berdarah. Kita tidak tahu nyamuk mana yang membawa virus demam berdarah. Dan selain itu apa lagi? Banyak virus-virus lain yang justru lebih mematikan daripada virus corona. Saya pernah melayani juga orang yang mengalami gangguan, yaitu di mana otaknya terserang virus. Tidak lama ketika dia ada di rumah sakit, meninggal, tidak tertolong. Dan lebih dari satu orang mengalami seperti itu. Saudara, kita nggak tahu di mana keberadaan virus itu. Saudara, kembali lagi, itu bicara tentang ancaman kesehatan. Belum lagi saat-saat ini juga ada ancaman-ancaman lain, yaitu ancaman ekonomi. Berapa banyak orang yang bekerja itu juga saat-saat ini mengalami was-was atau mengalami kekhawatiran, kecemasan, takut di PHK. Ada ancaman PHK. Perusahaan-perusahaan juga demikian. Mengalami ancaman apa? Kebangkrutan, ancaman kegagalan dalam memulai bisnis juga bagi yang memulai bisnis online. Saudara, banyak ancaman demi ancaman. Belum lagi kalau mereka, adik-adik yang berkuliah, bersekolah, terancam untuk stop di tengah jalan. Saudara, ini banyak ancaman-ancaman yang mengancam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita dapat menjalani hari-hari hidup kita sekalipun ada ancaman demi ancaman yang bisa menyerang kita. Nah, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu dari Daniel pasal 6. Nah, Daniel ini adalah seorang nabi, seorang Yahudi yang dibuang ke sebuah pembuangan, yaitu di negeri Babel. Nah, saudara, Daniel ini juga mengalami ancaman, tidak tanggung-tanggung. Ancamannya adalah teror, bahkan ancaman nyawanya. Tetapi bagaimana Daniel bisa menang atas ancaman itu?
Mari sama-sama kita temukan kebenarannya supaya kita pun dalam menjalani hari hidup ke depan kita tetap antusias. Sekalipun ada ancaman demi ancaman. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11 saya bacakan buat saudara semua. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Bahasa Inggrisnya itu excellent spirit. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Artinya kiblatnya ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika ancaman nyawa datang pada Daniel, Daniel tidak dicatat di Alkitab ini bahwa dia mengalami kepanikan, ketakutan, kekhawatiran begitu amat sangat. Kemungkinan besar sebagai manusia atau secara manusiawi pasti dia mengalami. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia mengambil sebuah keputusan untuk menghadapi ancaman itu dengan sebuah tindakan yang sangat tepat dan benar. Apa tindakan Daniel itu? Yaitu Alkitab catat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, Daniel ini mengalami ancaman yang serius sekali. Ya, tidak dicatat bahwa dia tinggal bersama dengan keluarganya kah? Atau di mana pada saat itu teman-temannya? Tidak dicatat. Nah, saya bisa bayangkan Daniel ini menghadapi sendirian. Tetapi luar biasanya seorang Nabi Daniel ini, sekalipun ada ancaman lebih dari 1 orang, boleh kata orang-orang rekan-rekan sekerjanya itu yang iri hati terhadap dia, ingin menyingkirkan dia. Bukan hanya mau menyingkirkan dari pekerjaannya saja, tetapi kalau bisa dia mati. Saudara, Daniel ketika mendengar ada larangan, ada surat perintah seperti itu, ada ancaman yang menyerang dirinya, dia mengambil keputusan tepat. Dia pulang, Alkitab catat,
Dia naik ke atas ke tingkat ya ke lotengnya, di mana itu ada jendela boleh kata terbuka menghadap ke Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan yaitu dia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah menjadi kunci rahasia. Mengapa Daniel, kalau kita baca atau kita renungkan, Daniel ini tetap eksis menjadi orang terdekat daripada raja di dalam pemerintahan raja-raja di Babel, yaitu paling tidak 3 raja, 3 pemerintahan. Dia tetap eksis sebagai seorang yang dipercaya, ada di ring satunya dari kerajaan. Sekalipun ancaman demi ancaman yang menyerang dia, tetap dia bisa eksis, tetap dia antusias. Bahkan kualitas pekerjaannya itu tidak mengendor sedikit pun. Luar biasa. Tidak berkurang kualitasnya. Bahkan Alkitab catat bahwa ketika teman-temannya menjumpai atau mencoba untuk mencari-cari kesalahan dalam hal pekerjaannya, Daniel itu tidak dijumpai kesalahan sedikit pun, satu kesalahan pun juga tidak. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Daniel memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Dan ini yang kita harus pertahankan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya saat ini, sekalipun ada ancaman-ancaman, mungkin kita mengkhawatirkan akan masa depan kita, masa depan keluarga kita, masa depan ekonomi kita, masa depan anak-anak kita, masa depan suami kita yang bekerja. Saudara, tetap jangan sampai kita dikuasai oleh kekhawatiran, ancaman-ancaman seperti itu. Biar kita tetap fokus. Fokus terhadap apa? Ya, saya temukan bahwa Daniel atau Nabi Daniel ini, dia tetap fokus menjalankan apa yang dia harus jalankan. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Tentunya hal yang baik, hal yang benar. Dan hal yang baik dan benar yang pertama adalah Nabi Daniel ini tetap dia bekerja seperti seharusnya. Dia bekerja excellent. Yang kedua, dia tetap fokus kepada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi kunci rahasia dari mengapa Daniel ini dapat tetap antusias. Bahkan menyelesaikan segala tugas pekerjaan apapun juga profesinya. Bahkan dengan excellent. Kenapa? Alkitab catat dia memiliki excellent spirit. Dia memiliki roh yang luar biasa. Itu sebabnya pekerjaannya juga, hasil pekerjaannya itu juga luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia punya dan dia terus membangun, memelihara, menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan Allahnya begitu rupa kuat. Keintimannya dengan Tuhan. Alkitab mencatat 3 kali sehari dia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Nah, 3 hal ini saya renungkan. Ada pengertiannya. Yang pertama berlutut. Kenapa Nabi Daniel berlutut? Dan kalau kita baca di kalimat sebelumnya yaitu berkiblat pada Yerusalem. Kenapa berkiblat kepada Yerusalem? Karena tahun-tahun sebelumnya itu ada seorang raja Israel yang namanya Raja Salomo. Ketika pada saat pentabisan bait suci yang dia bangunnya, itu dia mohon kepada Tuhan antara lain, jika ada umat-Mu ya Tuhan yang berdoa dari tempat jauh, ya, berdoa berkiblat atau mengarahkan ke bait suci ini, biar Engkau yang mendengarnya. Dan ini terus diajarkan kepada orang-orang Israel saat itu, terus sampai pada zaman Daniel. Itu sebabnya Daniel tetap lakukan apa yang dia telah diajarkan sejak kecil. Dan saudara, Daniel tetap lakukan, dia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya. Allah siapa? Allah yang benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Nabi Daniel dia tahu kepada siapa dia harus berlutut, sujud menyembah. Saudara, ini dicatat berlutut. Pengertian berlutut saya renungkan paling tidak punya pengertian yaitu merendahkan diri dan menyembah.
menyembah di hadapan Tuhan. Saudara, kita perlu menyembah Tuhan. Adakan waktu-waktu khusus dalam satu hari kita menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang mau merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Berlutut, menyembah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bisa dikatakan di hadapan Tuhan bahwa aku ini gak ada apa-apanya. I am nothing, but you are everything. Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Yang kedua adalah Nabi Daniel, selain berlutut dia berdoa. Apa isi doanya tidak dicatat. Apakah dia berdoa supaya lawan-lawannya atau teman rekan-rekannya itu dikutuk oleh Tuhan? Tidak tahu. Tapi saya sangat yakin tipe Nabi Daniel tidak seperti itu. Dia berdoa, memohonkan anugerah belas kasihan Tuhan. Bahkan kemungkinan besar ketika Daniel berdoa, dia hanya mengintrospeksi diri. Benarkah saya ada kesalahan Tuhan sehingga ini terjadi? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ketika Daniel pada akhirnya dia toh dijebloskan ke gua singa, namun karena malaikat Tuhan telah Tuhan perintahkan untuk mengatup mulut-mulut singa itu, Daniel bebas. Nah, Daniel katakan ternyata aku tidak kedapatan salah baik di hadapan Tuhan Allahku maupun kepada engkau Raja. Berarti pada saat berdoa saya sangat yakin dia berdoa introspeksi diri, dia tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang-orang lain. Saudara, inilah hal yang Daniel lakukan. Berlutut dia berdoa, tapi selain berlutut berdoa dia juga memuji Allahnya. Dalam bahasa lainnya itu give thanks. Ya, memberikan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Nah, penting sekali saudara, untuk saudara dan saya, tiap hari kita adakan waktu khusus untuk kita menyembah Tuhan, meninggikan, memuja, meninggikan, mengagungkan Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus yang telah menciptakan saudara dan saya, yang telah menebus saudara dan saya, yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Selain itu kita berdoa, mohon, mengajukan permohonan-permohonan kita. Dan jangan lupa yang ketiga, kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki buat setiap kita. Inilah yang kita lakukan. Nah saudara, saya temukan ya, saya renungkan. Orang yang suka menyembah, orang yang suka berdoa dan memuji Allahnya adalah orang yang kelihatannya lemah, namun sebenarnya dia kuat. Kelihatan lemah, namun sebenarnya kuat. Orang yang suka menyembah, berdoa dan memuji Allahnya adalah orang yang kelihatannya tidak berdaya, namun sebenarnya dia perkasa. Orang yang suka menyembah, berdoa dan memuji Allahnya, kelihatannya orang yang bodoh, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berhikmat. Itu sebabnya tidak heran Daniel ini adalah salah satu orang yang berhikmat. Bukan karena memang dia hebat, pintar, sekolahnya tinggi, tidak dicatat. Tapi karena dia punya hubungannya begitu kuat dengan Tuhan Allah yang pencipta dia. Nah saat ini kita tahu siapa pencipta kita, yaitu Tuhan. Tuhan yang mana? Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah pencipta saudara dan saya. Bukannya sebagai pencipta, tapi juga juru selamat saudara dan saya. Yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Yang telah memikul semua dosa kesalahan saudara dan saya. Kita sembah dia. Kita agungkan dia. Kita berdoa kepada dia. Kita memuji-muji dia. Adakan waktu khusus. Bahkan kalau Alkitab catat Daniel ini 3 kali sehari ini bicara tentang apa? Bicara tentang sesering mungkin. Ketika saudara dan saya ada di kendaraan, saudara bisa menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Saudara bisa berdoa, kita bisa berdoa. Di kamar kita bisa berdoa, kapanpun, anytime kita bisa berdoa. Dan lakukanlah ini. Ini menjadi kunci rahasia. Bagaimana kita dapat tetap antusias dalam menjalani hari-hari hidup kita. Dan saya sangat yakin, bagi orang yang setia,
suka menyembah, berdoa, dan memuji Allahnya, tentunya dengan didasari oleh kebenaran firman Allah, mereka akan alami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Biar itu menjadi kekuatan bagi kami. Dan ternyata kami harus lakukan, yaitu kami bangun hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami belajar terus untuk setia menyembah, berdoa, dan memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkanlah kami. Tuhan segarkanlah kami. Tuhan bangkitkan semangat kami. Bapa, hamba mohon, ketika saudara-saudaraku Tuhan berdoa, menyembah dan memuji-Mu Tuhan, biar kami sekalian boleh mengalami hadirat-Mu, kuasa hadirat-Mu yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat, tetap antusias. Sekalipun ada ancaman apapun, tidak fokus kepada ancaman itu, tetapi fokus kepada Tuhan Allah, Juru Selamat saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus. Shalom. Mari kita satukan hati kita, saudara-saudaraku, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami naikkan ucapan syukur Tuhan, kalau hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur dan terima kasih karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Kasih dan anugerah yang berlimpah itu setiap hari selalu baru. Terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan kami bawa gereja Tuhan, GBI Hosana. Tuhan, walaupun kami beribadah melalui online, tapi kami percaya Tuhan, Engkau mau melawat kami. Engkau hadir di setiap rumah di mana kami mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus, biarlah kami dikuatkan oleh pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Berkati Bapa Gembala kami, berkati hamba-hamba-Mu para pelayan Tuhan yang melayani di gereja Tuhan, baik ibadah sekolah minggu, ibadah raya, ibadah doa, semuanya melalui online. Biarlah kami boleh mengikutinya dengan seksama dan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Walaupun kami tidak beribadah di gereja, kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah Engkau kerjakan melalui hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk melayani jemaat Tuhan. Kau berkati jemaat-Mu semakin kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu yang ajaib, dalam mengatasi situasi yang tidak menyenangkan ini. Tapi kami percaya jika Engkau beserta dengan kami tidak takut dan kami tidak perlu khawatir. Terima kasih ya Bapa untuk kekuatan yang baru yang Kau berikan buat kami. Kami bersyukur senantiasa di dalam Engkau. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan kalau kami berdiri Tuhan di negeri kami Indonesia. Engkau memberkati negara kami Indonesia, yang dimana saat ini mengalami begitu banyak masalah Tuhan. Oh Bapak Yesus, kami percaya Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Engkau Tuhan, saat-Mu Engkau akan meluputkan Tuhan pandemi COVID ini Tuhan. Saat-Mu Tuhan, bukan saat kami. Engkau memberikan yang terbaik buat negara kami Indonesia. Kau pakai Tuhan Bapak Presiden maupun pejabat-pejabat pemerintahan yang ada untuk dapat mengatasi situasi ini di negeri kami Indonesia, baik ekonomi maupun segi keamanan. Tuhan, kami melibatkan Engkau. Tanpa Tuhan, semuanya itu sia-sia Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati negara kami Indonesia untuk mereka Tuhan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, lalu bertobat Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan.
dan menemukan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Indonesia dilawat Tuhan, dari Sabang sampai Papua. Diberkatilah bangsa kami Indonesia menjadi bangsa yang cerdas. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati para medis, dokter Tuhan, perawat, dan relawan yang juga membantu Tuhan untuk pasien yang terkena dampak COVID. Tuhan Yesus, Engkau memberi penghiburan dan kekuatan. Tuhan, kami percaya jika Engkau Tuhan beserta dengan kami, negeri kami Indonesia Tuhan, jadikan Tuhan negeri kami ini makmur, subur Tuhan, dan diberkati semua Tuhan masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, roh hikmat Tuhan Kau berikan bijaksanaan buat para pemimpin. Terima kasih Bapa, syukur bagimu. Biarlah kami peralaskan doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sungguh saya percaya kita semua telah diberkati Tuhan, amin. Lewat ibadah doa Rabu pada sore hari ini, biarlah kita semakin intim, semakin dekat dengan Tuhan, dan kita terus membawa seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah doa Rabu pada sore hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau memberkati dalam pelayanannya. Tuhan, Engkau sungguh-sungguh memakai lebih heran lagi. Kami percaya Engkau akan memberikan hikmat dan tuntunan-Mu dan pewahyuan-Mu, sehingga segala sesuatu yang disampaikan bersumber dari hati-Mu sendiri. Bersama dengan istri, anak-anak, Tuhan kami percaya Engkau memberkati keluarganya. Apa yang dibutuhkan Engkau akan menyediakan. Terima kasih Bapa di sorga, dan sungguh Engkau telah mengajar setiap kami untuk memiliki kedekatan, untuk memiliki keintiman, hubungan yang lebih baik lagi dengan Engkau. Biarlah Tuhan, seperti Daniel, kami memiliki hubungan yang begitu erat dengan Engkau, sehingga kami boleh terus diperbaharui dan menjadi satu dengan Engkau, Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Biarlah saat ini kami berdoa sekali lagi untuk seluruh jemaat-Mu GBI Hosana di tempat ini. Kami percaya bahwa pemeliharaan dan kasih setia-Mu akan terus menyertai kehidupan kami semua, dan Engkau yang menuntun kami sepanjang minggu ini di dalam kasih setia dan kemurahan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, bawalah kami sekali lagi Tuhan untuk lebih dekat lagi kepadamu, lebih intim lagi kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau membuka hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Bapa di sorga, sekali lagi kami percaya Engkau akan menurunkan berkat-Mu pada sore hari ini untuk seluruh jemaat-Mu. Saudara-saudara terkasih, terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat dari Allah Bapa kita, kemurahan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.